Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mohon maaf kuliahnya di Sabtu dan pagi hari jam 7. Dan terima kasih Anda sudah menyempatkan waktunya karena kita sudah sekarang sudah pertemuan ke-14 ya. Ternyata Ibu sendiri ada hutang 2 kayak gitu untuk mata kuliah ini. Jadi terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu untuk hal ini. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita itu di persamaan diferensial orde 2. Kalau hari Kamis kemarin itu mohon maaf tidak bisa virtual, jadi kita membahas sudah di sana itu adalah persamaan diferensial orde 2 juga, tetapi fungsi PD orde 2-nya adalah yang homogen. Kalau boleh tahu, ketika kapan? sama dengan 0, Bu. Pada saat apanya, Rahmat? Fx sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Ya, Fx-nya adalah sama dengan 0. Kemudian ketika bentuknya sudah persamaan diferensial orde 2, kita harus membentuk itu adalah persamaan karakteristik daripada fungsi PD orde 2 kita. Hari ini kita akan membahas itu adalah persamaan diferensial orde 2 dengan bentuknya adalah non-homogen. Lalu nanti apa perbedaannya dengan mencari solusi ketika kita memiliki persamaan orde 2 yang bentuknya adalah homogen. Untuk itu saya izin share screen. Ya, ini pembahasan kita hari ini itu tentang persamaan diferensial orde 2 yang koefisiennya konstanta ya. Karena apa? Persamaan diferensial orde 2 ini nanti akan ada kita bahas juga adalah koefisiennya yang variabel. Jadi ada bentuk-bentuknya. Sekarang pembahasan kita untuk yang Kamis kemarin adalah pembahasannya koefisiennya konstanta. Lalu nanti setelah beranjak dari non homogen ini kita akan masuk ke wilayah koefisiennya adalah variabel. Jadi mohon diperhatikan ciri-cirinya. Kayak Anda misalnya mengenal teman Anda, oh ya si Andi ini adalah orangnya yang kayak gini, hidungnya misalnya mancung, kemudian kulitnya gini. Nah, gitu juga dengan persamaan orde 2 ini. Kita harus melihat ciri-cirinya sehingga kita nanti bisa melihat bagaimana cara mencari solusi ketika ada permasalahan di sini. Itu juga dengan kita di keseharian kan. Oh ya, masalah motor adalah kayak gini. Gini-gini loh cirinya misalnya. Oh, ini mungkin ketika nggak bisa jalan, oh ya bisa jadi saya cek adalah bahan bakarnya bisa jadi atau seperti apa. Maka kita juga seperti itu untuk menangani bagaimana cara mencari solusi pada suatu persamaan diferensial yang kita miliki. Oke, kita masuk ke sini. Ini bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 sudah disampaikan juga. Di sini bentuknya itu adalah AY double aksen ditambah BY ditambah C sama dengan Fx. Nah, ini ketika Fx-nya adalah sama dengan 0, maka dia dinamakan dengan homogen. Lalu ketika ini lagi Fx-nya tidak sama dengan 0, maka dia dinamakan dengan tidak homogen. Nah, ini aja untuk melihatnya. Itu adalah dilihat daripada fungsi bentuk persamaan Fx-nya. Ada Fx ini yang sama dengan 0, ada Fx-nya yang tidak sama dengan 0. Lalu
ini ketika di homogen yang sudah kita bahas di Kamis kemarin, ada yang berbentuk AY double aksen ditambah BY ditambah CY sama dengan 0. Ini dia memiliki solusi. Kita dinamakan di sini solusinya itu adalah YH. Namanya, kalau yang hari Kamis tidak ada disampaikan, ada hanya ya, ada hanya. Tapi Y saja. Nah, ini bentuk solusinya. Kemudian, di non-homogen. Non-homogen, karena pembahasan kita hari ini itu adalah non-homogen, maka bentuk persamaan kita itu adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan FX. Nah, ini kita sebut nanti solusinya itu adalah YP. Sehingga di AY double aksen ditambah BY ditambah CY, ketika ini FX-nya itu tidak sama dengan 0, kita sebut solusinya adalah solusi umum, itu adalah YU. Karena apa? Dari bentuk persamaan kita, AYU double aksen ditambah BYU, kita artinya kan solusi itu, ketika solusi ini kita masukkan ke dalam persamaan, maka menghasilkan FX. Seperti itu ya. Ini kan YH kan ada lagi Y, bisa kita tentukan Y aksen H, Y double aksen H. Ketika solusi ini benar, ini adalah solusinya, maka dia menghasilkan adalah 0. Gitu. Kemudian si YP dia juga memiliki adalah Y double aksen P, Y aksen P, Y double aksen P. Nah ini, ketika ini kita masukkan ke dalam persamaan kita ini, maka dia akan menghasilkan FX. Lalu, AY double aksen ditambah BY ditambah CY, ketika ini adalah solusi umumnya, maka solusi umum seandainya kita sebut, maka dia akan memiliki Y aksen U, Y double aksen U. Ini kita masukkan ke dalam solusi itu, maka dia akan menghasilkan adalah FX itu sendiri. Ini, kita misalkan dari AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CU, CYU itu sama dengan FX, kemudian dari PD yang non-homogen, AY P double aksen ditambah BY P double aksen ditambah CY ini sama dengan FX. Ketika persamaan ini kita kurangi, oke, nah ini dia menghasilkan adalah PD homogen ya, karena FX-nya sama dengan 0. Nah ini PD homogen yang dibentuknya di sini. Maka dari bentuk PD yang dimiliki oleh si PD ini menunjukkan bahwasanya si ini YU dikurangi YP ini adalah solusi homogen. Solusi homogen. Ini kalau seandainya, ini artinya kan adalah YU persamaan YU dikurangi YP, ini adalah solusi homogen. Kita turunkan 1 kali, kita turunkan 2 kali, maka dia akan menghasilkan itu adalah 0. Sehingga YU ini sama dengan YU dikurangi YP itu sama dengan YH. Karena ini adalah solusinya solusi homogen ya. Dengan demikian, kita bisa menentukan solusi YU itu adalah dengan YH dikurangi YP. Maka inilah ketika kita mencari PD, solusi pada PD orde 2 dengan koefisien konstanta non-homogen, kita harus mendapatkan 2 persamaan solusi, yaitu adalah solusi PD homogennya dengan solusi PD non-homogennya. Habis itu nanti kita kurangi mereka, maka dapatlah solusi umum. Bisa dipahami? Jadi, ketika kita mencari PD orde 2 solusinya yang bentuknya non-homogen, maka kita akan mempartisi si PD kita itu menjadi PD homogen dan PD non-homogen. Kita cari si PD homogen, apa solusinya? Solusinya YH. Kemudian kita cari PD
homogen, solusinya apa? Dapatnya YP. Sehingga solusi dari keseluruhan PD ini adalah YU. Itu adalah dengan diperoleh dari YH dikurangi YP. Nah, ini bentuk pola untuk mencari solusi pada PD orde ini, orde 2. Oke, ini maksudnya kita bahas dulu untuk ini, nanti kita praktekkan sehingga nanti Anda bisa memahaminya. Jadi ini yang kita sudah sampaikan di atas bahwasanya YU dikurangi YP itu adalah solusi homogen. Ya, solusi homogen Anda sudah disampaikan bahwasanya ini YU dikurangi YP sama dengan YH, sehingga bentuk solusi umumnya itu adalah YH ditambahi YP. Maaf ya, kalau berarti Ibu di sini tambah berarti ya. Nah, ini. Karena ini pindah ruas ya. Nah, ini. Jadi YU solusi untuk seluruhannya adalah kita dapatkan susu homogen, kemudian ditambahkan dengan solusi non-homogennya. Kemudian, ketika misalnya PD kita adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan Fx, maka solusi umumnya Fx-nya ini nggak boleh 0. Ini Fx-nya tidak boleh 0. Maka kita harus mencarinya adalah PD orde homogennya apa, kemudian PD orde homogen itu bisa dengan cara persamaan karakteristik yang sudah kita bahas di hari Kamis. Itu adalah dengan 3 cara ya. Ada yang akar-akarnya sama, ada yang akarnya tidak sama, ada yang akarnya adalah bilangan kompleks. Nah, ini. Kemudian, YP ini didapatkan dari PD orde non-homogen. Maka kita cari solusi dari PD ini. Lalu, bagaimana cara mencari solusinya? Si YH sudah disampaikan. Sekarang, kita melihat bagaimana cara mencari solusi untuk si PD yang Fx-nya tidak sama dengan 0. Ini, kita perhatikan itu adalah Fx-nya. Perhatikan Fx-nya. Ketika Fx-nya berbentuk K, E berpangkat AX, maka YP-nya itu adalah berbentuk CE berpangkat AX. Berarti ada eksponensialnya. Maka kita memisalkan, itu adalah CE berpangkat AX. Nah, ini. Ketika bentuk Fx-nya berbentuk K sin AX, ada juga yang berbentuk K cos AX, maka YP-nya adalah C1 sin AX ditambah C2 cos AX. Ketika bentuk Fx-nya adalah X kuadrat, maka bentuknya adalah A tambah BX tambah CX kuadrat. Jadi pangkat yang paling tingginya apa? Kemudian X berpangkat 5, maka ini X-nya berpangkat 5 ya, maka bentuknya adalah kita urutkan dari X berpangkat 0. A, X berpangkat 0, tambah BX berpangkat 1, tambah CX berpangkat 2, tambah DX berpangkat 3, tambah X berpangkat 4, tambah Fx berpangkat 5. Berarti pangkatnya yang paling tinggi. Ketika X-nya berpangkat 4, apa bentuk solusi YP-nya? Anda bisa mengikuti pola yang ini. A ditambah BX ditambah X tambah CX kuadrat CX kuadrat tambah DX pangkat 3 pangkat 3, oke, tambah EX pangkat 4. X pangkat 4. Ini aja sampai ini. Nanti kita bisa mencari apa nilai A, B, C, D, E. Nah, itu. Maka dapat YP, lalu YP kita tambahkan dengan YH, maka dapatlah solusi umumnya. Oke, bisa dipahami sampai di sana? Caranya, sekarang kita eksekusi adalah ke bagaimana permasalahan itu, ketika kita mendapatkan permasalahan itu. Ketika seandainya kita memiliki suatu permasalahan adalah, nah ini, bentuk PD kita adalah Y double aksen dikurangi 6Y ditambah 8Y sama dengan 2E berpangkat 3X. Bentuknya APD apa ini? Bentuknya PD orde apa?
Ini? Orde 2, Bu. Orde 2, oke. Koefisiennya konstanta? Karena 1, 6, 8. Kan angka-angka nih. Iya, Bu. Iya, Oke. Lihat fx-nya. Ini homogen apa non-homogen? Non-homogen, Bu. Non-homogen. Ketika non-homogen, maka kita harus mencari solusinya itu adalah dengan YU sama dengan YH ditambah YP ya. Maka pertama, kita cari adalah PD homogennya. PD homogen kita membuat persamaan ini menjadi PD homogen. Berarti adalah Y double aksen dikurangi 6Y aksen ditambah 8Y sama dengan 0. Yang kedua, kita membentuk PD ini menjadi PD non-homogen. Berarti Y double aksen kurang 6YP ditambah 8Y ditambah 2E berpangkat 3X. Nanti perhatian kita adalah ke Fx-nya ini. Sehingga nanti kita membentuk YP-nya apa. Kita ke PD homogen dulu. Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 8Y sama dengan 0. Bagaimana cara kita mencari solusinya? Dibuat menjadi PD karakteristik dulu, Bu. Oh, berarti kita buat persamaan karakteristik ya. Iya, Bu. Oke. Dari bentuk PD itu, apa bentuk persamaan karakteristiknya? R kuadrat. Oke, R kuadrat. Dikurang 6R. 6R, oke. Ditambah 8 sama dengan 0. 8. Oh, ya, benar. 8 sama dengan 0. Lalu, apa yang harus kita lakukan lagi? Mencari akar-akarnya, Bu. Oke, mencari akar-akarnya. Hasil kalinya 8, jumlahnya min 6. Angka-angka apa itu? 2 dan 4. 2 dan 4. Positif, negatif? Ini? Min 2 atau min... Negatif semua, Bu. Negatif semua. Berarti R-nya adalah min 2 dengan min 4, gitu? R-nya 2 sama 4. 2. Ini? Enggak, Bu. Betul yang tadi, Bu. Oh, betul yang tadi. Berarti min 2 dengan min 4, gitu? Iya, Bu. Jadi nanti R1-nya 2, R2-nya 4. Oke. Berarti R kurang 2, R kurang 4. Oke. R kurang 2 sama dengan 0, maka R1 sama dengan, ini kan sama dengan 0 ya. Nah ini. 2. R1, 2. Oke. R2 sama dengan, R2 kurang 4 sama dengan 0, maka R2 sama dengan 4. Bagaimana posisi R1 dengan R2? R1-nya 2, R2-nya 4. Samakah R1 dengan R2? Berbeda. Berbeda, Bu. Berbeda. Ketika berbeda, apa yang dipakai? Y sama dengan C1. Berbeda, maka YH sama dengan C1 E berpangkat R1X, ya? Ya, ya, Bu. Tambah C2 E berpangkat R2X. R2X. Oke, sehingga YH adalah C1E C1E berpangkat R2X. 2X. Oke, ditambah C2E berpangkat 4X. Oke. Ya. Ini untuk PD homogennya. Masih ada cara kita, karena kita berada di PD non-homogen. Kita mencari YP-nya. YP kita perhatikan itu adalah dari bentuk Fx-nya. Fx adalah berbentuk 2E berpangkat 3X. Misal, kita masukkan si YP. Karena 2E berpangkat 3X, maka kita anggap ini adalah CE berpangkat
3X. Karena tadi ketika dia bentuknya adalah ini, KE berpangkat AX, maka bentuknya CE berpangkat AX. Kan bentuknya adalah K ya, K-nya kan terserah berapa gitu. E berpangkat AX, maka YP-nya kita misal E berpangkat 3X. Bolehkah gini ya menurut aturannya? Boleh, Bu. Oke, kita turunkan, silahkan. Y aksennya apa? 3 CE 3 CE CE 3C E berpangkat 3X 3X. Y double aksennya apa? 9 9 CE E pangkat E pangkat 3X. 3X. Oke. Ini ya, ingat-ingat ya. Sehingga PD kita tadi bisa kita substitusi kan ke dalam bentuk persamaan kita sehingga berlaku YP double aksen dikurangi YP aksen dikurangi berapa? 6 ya. Ditambah 8 YP itu sama dengan FX. Ini kan bentuk persamaan kita. FX kita adalah 2E berpangkat 3X deh. Ganti deh. 2E berpangkat 3X. Nah, ini berlaku ke persamaan kita kan artinya adalah YP yang kita misalkan tadi kita substitusi ke sini hasilnya akan ini ya. Nah, ini. Maka YP double aksen kita tadi apa? 9C E berpangkat 3X ya. Ya. Dikurang 6 kali 3 CE berpangkat 3X tambah 8 CE berpangkat 3X sama dengan 2E berpangkat 3X. Nah, ini 6C. Ini 9C E berpangkat 3X kurang 18C E berpangkat 3X tambah 8C E berpangkat 3X sama dengan 2E berpangkat 3X. Oke. 9 kurang 18. 8 9 Kurang 18. 9. 9 Bu. Min 9. Negatif. Negatif Ya, tambah 8. 9. Negatif 9, Bu. Tambah 8. Negatif 1. Negatif 1. Negatif. Tidak dituliskan C-nya nggak masalah. CE berpangkat 3X sama dengan 2E berpangkat 3X. Ada yang bisa saling dibagi? E pangkat 3X. Ini bisa bagi ini ya. Sama Iya. kan? Min C sama dengan 2. Berapa C? C sama dengan min 2. Min 2. Oke, baru kita masukkan sehingga si solusi non homogen YP sama dengan tadi CE berpangkat 3X ya. Nah, ini sama dengan min 2 E berpangkat 3X. Dengan demikian, sebentar, baterai bentar ya. Sebentar baterainya. Dengan demikian, si solusi umumnya adalah ya, dengan demikian solusi umum itu adalah YU YH ditambah YP. Jadinya YU sama dengan YH kita tadi adalah C1 E berpangkat 2X
tambah 2E berpangkat 4X ya. Tambah YP-nya min 2E berpangkat 3X. Jadi sama dengan C1E berpangkat 3X tambah C2E berpangkat 4X kurang 2E berpangkat 3X. Nah ini. Udah selesai. Itu caranya. Gimana kalau persamaan kita kayak gini? Dibuat PD homogennya dulu, Bu. Oke, berarti udah mulai paham PD homogennya. Nanti PD homogennya apa? Y double Y double aksen tambah 2Y aksen tambah Y sama dengan 0. 0. Oke, ketika PD homogen kita kayak gini, apalagi untuk mencari solusinya? Membuat persamaan karakteristik. Oke, persamaan karakteristik. Apa persamaan karakteristiknya? R kuadrat ditambah 2R tambah 2R tambah 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Apa ini akar-akarnya? Hasil jumlahnya 1, hasil jumlahnya 1 dan hasil kalinya 1 jumlahnya 2. 1 dan 1. Plus 1 plus 1. Plus 1 plus 1. Berarti R1 sama dengan? Negatif 1. R2 sama dengan? Min 1. Min 1. R1 dengan R2 samakah? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, jadi solusi homogennya apa ketika sama? C1 C1X tambah C2. C1, iya, C1 tambah C2X kali E berpangkat RX ya? RX, ya. Iya, oke. Maka IH sama dengan C1 tambah C2X E berpangkat R kita adalah min 1. Berarti min X. Ini. Selanjutnya yang kita cari adalah solusi. Ya, kita ke sini. Maaf. YP. YP yang kita perhatikan berarti adalah ini kita. Min cos 4X. Fx dari PD orde 2 yaitu Fx sama dengan cos 4X. Sehingga dimisalkan apa YP-nya ketika Fx-nya adalah cos 4X. Tadi masih ingat? Nah ini, ketika dia adalah K sin AX atau K cos AX, maka dia adalah bentuknya C1 sin AX tambah C2 cos AX. Oke, kita ke sini. Ketika cos 4X, maka YP, misal YP C1 sin AX ya, berarti A-nya adalah 4, maka sin 4X tambah C2 cos 4X. Y aksen P apa? Turunannya. C1 sin 4X, turunannya apa? Masih ingat turunan sin? Apa turunan sin? Cos, Bu. Cos.
Jadinya apa turunannya? Cos. Kan sin turunannya cos. Tapi kalau dia sin 4x turunannya apa? 4 4 cos. cos 4X. Berarti 4C1 cos 4x. Ya, Yuk. boleh? Boleh, Lalu Bu. ini C2 cos 4x turunannya apa? Min sin X. Berarti min 4 sin 4x boleh? C2-nya ketinggalan, Bu. Oh ya, C2. Berarti ya. Sih, min 4 C2 sin 4x. Oke. Kedua, Y double aksen apa turunannya? 4C1 cos 4x turunannya apa? Min 16 Oke, min 16. C1 Oke, tunggu ya. Kenapa layar ini? C1. Kok nggak jalan? C1. Oke, bentar ya. Ini laptopnya. Oke, sebentar. Saya mohon maaf. Bentar ini. Saya nggak ngerti kenapa. Bentar ya. Stop share dulu. Nggak berhasil. Bentar ya. Ini kenapa dia nggak jalan ini? Kontrol tab. Iya, silakan Anda mau minum atau apa dulu silahkan ya. Bentar, Ibu. Ai. Semuanya. PPT-nya.
Bentar, ternyata PPT-nya not responding. Nanti Iya, bentar. Not responding.
Ya, ini nanti Bu tulis lagi. Ternyata hilang yang tadi. Oke, kita ke sini sebentar untuk mengulang lagi, mengulas yang tadi. Karena yang tadi hilang itu. Ada ini, berarti apa persamaan homogen kita? Itu adalah Y double aksen tambah D 2 aksen tambah Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya apa? R kuadrat Kuadrat. Tambah 2R tambah 2R sama dengan 0. Apa faktorisasinya? R Tambah plus 1 1. tambah. Oke. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan min 1. Sehingga YH itu adalah C1 tambah C2E C2X E berpangkat RX ya. X. Sehingga C1 tambah C2X E berpangkat min X. Kita ke YP. Fx dari PD orde 2 adalah ya Fx sama dengan cos 4x. Sehingga YP-nya adalah apa? Cos 4x. C1 Oh iya, C1. sin Sin 4 4x tambah C2 cos cos 4x. 4x. YP aksen adalah 4 C1 sin cos 4x dikurang kurang 4 16. C2 sin 4x. Y double aksen apa? min 16 Min 16 C1 sin sin 4x 4x kurang dikurang 16 2 C2 cos 4x. cos 4x. Oke. Ini bentuknya sehingga kita bisa membentuknya ke bentuk YP kita berlaku Y aksen P ditambah 2 Y aksen P tambah YP sama dengan Fx ya. Ini ya bentuk PD kita itu. Iya, Bu. Nah, kita substitusi ke dalam. Y double aksen kita adalah min 16 C1 sin 4x kurang 16 C2 cos 4x tambah 2 kali YP aksen kita adalah 4 C1 cos 4x kurang 4 C2 sin 4x. Tambah YP kita adalah C1 sin 4x tambah C2 cos 4x. Sama dengan Fx-nya cos 4x. 4x. Lalu ini kita operasikan. Langsung kita gabungin aja. Cos X dengan cos X, sin X dengan sin X. Kita satu ruaskan. Boleh ya? Sin 4X. Sin 4X. Di sini sin 4X. Berarti boleh min 16 C1. Di sini cos sin 4X ada. Oke, mana kursor ini? Ini berarti 2 kali min 4 adalah min 8 ya? Iya. Min 8. C2. Kan C2 nih. Oke, di sini C1 tambah C1
dalam kurung sin 4x. Nah ini. Yang cos lagi, berarti cos min 16 C2, cos di sini adalah 2 kali 4 tambah 8 C1. Di sini cosnya adalah tambah C2 dalam kurung cos 4x sama dengan cos 4x. Boleh kita melihat persamaan kita ini, kita dapatkan jadinya adalah min 16C1 tambah C1 jadinya berapa? Boleh min 15C1, 8C, min 2 jadinya sin 4x. Ini apa? Tu- 17 Oh, iya, 17 C2. ini min C1. Boleh nggak Ibu tambah di sini, tapi ini min di sini. Ini tambah. Begini. Kan min itu kan punyanya si C2 aja. C1 si ini aja. Jadinya cos. Ini kan min C2, berarti min di sini, ini dalam kurung, tambah, kan boleh gini ya. Iya, Bu. Min C2 tambah C2. Min 15 15C2 tambah 8C ditambah 8C. cos 4x sama dengan cos 4x. Tersirat nggak di sini? Gini, biar kita sama ruas kanan, ruas kiri ya. Ini sin 0 sin 4x ditambah cos 4x, boleh nggak? Biar sama ini. Boleh, Kan Bu. hasilnya tetap yang di atas ya. Iya. Sehingga ini bisa kita bandingkan kedua ruas. Jadinya min 15C1 kurang 8C2 sama dengan 0. Lalu ini min plus 8C1 kurang 15C2 sama dengan 1. Baru nanti kita cari di sini berapa nilai C1, berapa nilai C2. Paham? Oke, kita lanjut. Tadi dapat persamaan kita itu adalah min 15C1 tambah 8C2 sama dengan 0. Ini ya. Lalu 8C1 Min di 15C2 sama dengan 1 ini. Ini kan. Min 15C1 kurang. Oke. Apa yang Anda ingin hilangkan dulu? Ini persamaan linear. Boleh nggak kita kali ini 8, ini 15. Boleh, Bu. Min 15 kali 8. 40, 120 C1 bisa? Ditambah 64 C2 sama dengan 0. 15 kali 8, 120. C1 kurang 225 C2 sama dengan 15. Supaya hilang ini, kita tambahkan. Ini ya, boleh-boleh aja ya di SPL kita 64 kurang 225. 225 kurang 64 jadinya adalah 1. 12 kurang ini 6. Kemudian 161. ini Iya, Bu. Min. C2 sama dengan 15. C2 berapa berarti? . 15
Boleh nggak min 15 per 161? Boleh, Bu. Bisa, oke. Baru setelah itu kita pilih salah satu persamaan di sini untuk mendapatkan nilai C1. Kita milih yang mana yang mudah ini? Boleh 5, yang persamaan kedua, boleh yang persamaan ke pertama. Kita yang pertama coba. Min 15 C1 tambah 8 C2 sama dengan 0. Min 15 C1 sama tambah 8 kali min 15 per 161 sama dengan 0. Berarti min 15 C1, 8 kali 15, 0, 120 per 161 sama dengan 0. Lalu, min 15 C1 sama dengan 120 per 161. C1 sama dengan 120 per 161 per min 15 ini kan. Boleh kita ini kan C1 sama dengan 120 per 161 kali min 1 per 15. Boleh ya? Ini bagi 15 sama bagi 15. Ini jadinya 8. Akhirnya C1 sama dengan min 8 dibagi 161. Itu C1-nya. Min 8 per 161. Min 15 per 161. Diingat-ingat. Sehingga YP tadi yang berbentuk C1 ditambah C2 cos 4X. Jadinya YP adalah berapa C1 tadi? Min 8 per 8 per 160. Berapa? Ini 15 ya? 161. Cos 4X. Ini enggak? Min 8 C1, min 15. Iya, nah ini. Itu YP-nya. Dengan demikian, YU adalah YH ditambah YP. YU sama dengan YH kita tadi adalah C1 tambah C2X E berpangkat min X. Ini kan YH-nya. Iya, Bu. YP berarti kita tambahin. Jadinya min berarti. Min 8 per 161 sin 4X kurang 15 per 161 cos 4X. Nah ini, udah selesai. Y ini 2. 4 cos 2X. 3 deh.
ini. Mau dikerjakan sendiri di sini atau kerjakan sebagai latihan di rumah? Pilih yang mana, Rona? Latihan di rumah, Bu. Latihan di rumah, oke. Ini silahkan dikerjakan, perhatikan ini Anda cari YH-nya apa, homogennya apa ya. Berarti ini adalah persamaan karakteristiknya R kuadrat dikurang 2R kurang 3. Nanti apa akar-akarnya? Kalau ini adalah R kuadrat ditambah 4. Apa akar-akarnya? Ini adalah R kuadrat ditambah 2R. Apa akar-akarnya? Perhatikan ininya untuk mencari YP-nya apa. Nah, ini. Oke. Untuk itu, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan. Kita ketemu di hari Senin untuk pertemuan ke-14. Untuk hari ini kita sudahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua dan izin tutup ya. Ya, Bu.